Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala AFF tahun 2024 dari grup B antara Myanmar versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Indonesia untuk sementara berada di peringkat nomor 2 di klasmen grup B di bawah Vietnam yang juga menang di pertandingan away mereka melawan Laos dengan skor yang lebih telak, yaitu 1-4. Kalau bagi saya, teman-teman, kemenangan dari Timnas Indonesia terasa sangat spesial karena baru kali ini di Piala AFF, Timnas Indonesia diperkuat oleh para pemain muda yang rata-rata usianya 20 tahun 9 bulan ya. Tapi para pemain muda kita bisa berjuang habis-habisan di atas lapangan untuk mempersembahkan sebuah kemenangan. Dan betul, secara permainan memang belum rapi ya. Tapi saya pikir wajar saja jika permainan dari Timnas Indonesia yang kali ini mengandalkan mayoritas pemain muda belum rapi. Karena kan baru pertama kali ini mereka bermain secara bersamaan. Itu pun langsung bermain di level senior. Menghadapi para pemain Myanmar yang dari segi usia lebih matang lah daripada para pemain Timnas kita. Tapi kan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa sebetulnya Myanmar ini bukanlah tim yang kuat di kawasan ASEAN. Dan mereka bukanlah tim yang diunggulkan. Lolos ke final Piala AFF saja belum pernah mereka. Jadi artinya secara kualitas dari materi pemain, ya para pemain kita itu jauh lebih bagus lah daripada para pemain Myanmar. Tetapi memang para pemain Myanmar itu menang dari segi kekompakan atau kolektivitas. Karena ya memang mereka sudah bermain secara bersamaan untuk waktu yang cukup lama. Meskipun ya para pemain mereka tidak banyak juga yang usianya di atas 30 tahun. Tapi ya mereka sudah terbiasa bermain secara bersamaan. Dan belum lagi mereka bermain di kandang mereka sendiri ya. Jadi artinya secara faktor non teknis juga mereka unggul. Tapi kan bagusnya para pemain kita nih yang muda punya mental yang kuat juga. Karena Myanmar kan mainnya bukan saja gerasa gerusuk tapi juga kasar. Ya kita lihat saja berapa kali tuh para pemain kita dihantam. Ada Marcelino yang ditendang kan, bola ke kepalanya, buat apa juga ditendang seperti itu. Ya kan padahal kan wasit sudah memberikan pelanggaran itu. Terus kemudian Alfredo Nico kalau nggak salah juga dihajar di babak pertama. Victor Detan juga dihantam di babak kedua. Ya memang inilah ciri permainan dari Myanmar yang juga saya jelaskan. Bahwa memang mereka adalah tim yang akan bermain ekstra agresif. Maka itu saya juga mengatakan berkali-kali bahwa ada baiknya juga para pemain senior yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang bermain di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia tidak bermain di Piala AFF ini. Karena memang Piala AFF itu sudah beda, keras banget ini tim-tim yang bermain di sini. Belum lagi nanti akan melawan Laos. Kan bahaya jika ada pemain kita yang cedera kemudian tidak bisa bermain nanti di kualifikasi Piala Dunia. Dan Rafael Strijk adalah pemain yang juga beberapa kali mendapatkan tekanan, tapi dia masih cool, dia masih tenang under pressure. Dan saya tidak melihat ada pemain kita yang terpancing emosinya. Walaupun ya adalah upaya dari para pemain Myanmar untuk mengganggu lah sisi psikologi ya dari para pemain kita. Tapi mereka tenang saja, mereka cool under pressure. Dan memang ini tidak mudah tentunya bagi Sintayong untuk bisa menyatukan para pemain. Karena kan waktu persiapannya kalau nggak salah juga hanya 10 atau 12 hari ya. Tapi paling tidak ya di babak kedua ada perubahan yang cukup signifikan lah dari permainan Timnas kan. Artinya ya memang Sintayong juga akhirnya memainkan beberapa pemain dari bangku cadangan yang bisa membuat sebuah perubahan. Dan yang uniknya nih teman-teman, di starting lineup dari awal, ada total 7 pemain kita yang usianya di bawah 21 tahun. Gila loh, ini benar-benar tim yang masih sangat muda. Saya pikir gak salah juga ya jika kita mengatakan nih yang bermain di Piala AFF kali ini adalah Garuda Muda ya. Ini muda-muda semua loh para pemain. Tapi mereka kan tidak gentar. Nah artinya dari awal mereka sudah dipersiapkan mentalnya. Jangan khawatir apalagi takut menghadapi permainan yang keras dari para pemain tim lawan. Dan lapangannya juga kan gak bagus-bagus banget ya. Bahaya banget itu kalau ada salah tumpuan, bisa cedera juga para pemain kita. Dan mungkin nanti akan sulit untuk bisa bermain di klub. Kalau cederanya lama kan kasihan juga mereka. Marcelino juga saya pikir ya jangan diforsir juga tuh. Iya kan? Bahaya tuh, beberapa kali dia juga dihajar juga itu. Ngeri ini Piala AFF ini, tapi ya inilah Piala AFF. Tapi kan bukan berarti akan dilepas oleh PSSI, gak mungkin lah. Ya, tapi prioritasnya sekarang sudah beda. Prioritasnya ya para pemain yang senior difokuskan untuk
bermain di kualifikasi Piala Dunia dengan harapan bisa lolos ke Piala Dunia. Memang berat, tapi kan ada peluang ya bagi timnas kita. Dan Piala AFF ini sekarang diberikan kesempatan bagi para pemain muda agar mereka mempersiapkan diri nanti untuk bisa membela timnas Indonesia di SEA Games dan juga nanti di kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Dan saya melihat pemain-pemain muda kita ya secara individu bagus-bagus, cuman memang belum kompak di atas lapangan. Maka itu kan pada saat babak kedua baru dimulai langsung sudah ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Dan memang dari awal tuh di babak pertama para pemain kita bermain lebih bersabar, nggak mau langsung bermain terbuka. Karena berbahayalah Myanmar ini mainnya kan kenceng banget berikan bola ke depan dan mereka lebih banyak mengandalkan direct passing. Artinya jika para pemain kita apalagi yang di belakang itu berani bermain terbuka, ikut terlibat, bahaya bisa kecolongan counter attack. Meskipun saya melihat di tengah ini kita tidak punya pemain yang bisa melakukan filter serangan dari para pemain Myanmar. Maka itu bola tuh bisa lebih cepat nyampe ke ruang pertahanan timnas kita. Tapi saya melihat nih hebatnya Shin Tae-yong, dia berani menempatkan Donitri Pamungkas sebagai salah satu center back. Saya kaget loh. Saya malah ngecek lagi, ini benar gak sih Donitri bermain di belakang? Oh benar, karena yang bermain di tengah itu Arhan dan juga Nico. Tapi ternyata Donitri mainnya tenang banget di belakang. Ya terlepas dia melakukan 1 kali kesalahan ya. 1 itu kesalahan dia lakukan di babak pertama. Tapi setelah itu dia mulai mencair permainannya. Bahkan dia sudah terbiasa bermain sebagai salah satu center back. Dan saya pikir ini bukan eksperimen. Mungkin Shin Tae-yong juga sudah mencoba Donitri pada saat di sesi latihan. Coba bisa gak kamu bermain sebagai salah satu center back. Dan bagus juga kerjasamanya dengan Kadek Arel. Dan memang di tengah ini yang kita tidak melihat ada pemain yang bisa menghubungkan serangan. Tidak ada pemain yang bisa menjadi penghubung ke depan. Maka itu Arkan Kakak gak mendapatkan bola, Hoki Caraka hanya 1 kali mendapatkan bola, Marcelino hanya 1 kali mendapatkan bola. Ini masalahnya di babak pertama. Gak ada kreator dari timnas kita. Zanedine Faris nih ya mungkin karena sebelumnya dia cedera cukup lama ya. Padahal dia adalah pemain yang bagus loh sebetulnya. Ya dia belum bisa lah mengkreasi serangan. Maka itu dia juga ya gak bisa bertahan lama lah. Ya kan? Tapi saya melihat determinasi dari para pemain kita ini luar biasa untuk menyulitkan para pemain Myanmar itu berkembang. Maka itu para pemain Myanmar mau tidak mau harus bermain kasar untuk mengganggu ritme dari timnas kita. Tapi kan nggak berhasil. Karena para pemain kita juga banyak yang punya skill individu yang tinggi. Dan Ferrari saya melihat bagus sekali di lini pertahanan. Cuma memang turning point-nya itu datang bagi timnas kita pada saat babak kedua itu baru dimulai. Rafael Strike dimainkan, Zanedine Faris ditarik keluar. Kemudian Asnawi dimainkan, Alfredo Nico ditarik keluar, dan Victor Detan dimainkan, Arkan Kakak ditarik keluar. Nah, saya melihat pemain kunci di babak kedua adalah Victor Detan, Donitri Pamungkas, dan juga Rafael Strike. Jadi Donitri bisa lebih banyak memberikan bola ke depan, dia lebih banyak melakukan pressing. Kemudian Asnawi Mangkualam kita tahu lah seperti biasa dia bisa mengatasi pressure dari para pemain tim lawan, dan Victor Detan ini pemain bagus banget. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang Victor Detan, pemain ini sudah diberikan menit bermain sejak 2 musim lalu di PSM Makassar. Sama juga Donitri di Persija juga sama 2 musim lalu. Sama juga Robby Darwis. Robby Darwis kemudian masuk kan bagus juga permainannya menggantikan Hoki Caraka. Robby Darwis masuk untuk memperkuat lini tengah ya agar tidak kalah pressing karena para pemain Myanmar mulai lebih keras permainannya itu di babak kedua. Tapi timnas kita bermain lebih kreatif di babak kedua, lebih banyak chances yang bisa diciptakan, lebih banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain kita di babak kedua. Karena ini missing link-nya sudah dapat. Victor Detan, ada Rafael Strike yang pintar banget mencari ruang. Dan Rafael Strike kalau menurut saya kebagusan bermain di Piala AFF ini. Susah banget itu para pemain Myanmar mengawal dia kan. Dia mendapatkan 2 peluang, walaupun nggak on target, tapi 1 peluang dia on target, umpan dari Victor Detan. Victor Detan memberikan total 3 key passes. Donitri total memberikan 2 key passes. Dan Victor Detan tidak lama menguasai bola, gak ada tuh dia mau dribbling, gak ada tuh. Jadi ritme permainan dari timnas kita lebih tinggi di babak kedua karena masuknya Victor Detan. Karena ada juga Asnawi, karena ada juga Rafael Strike. Dan memang gol dari timnas kita itu karena ada lemparan ke dalam dari Arhan, ya gak masalah juga. Karena itu adalah salah satu cara dari timnas kita untuk menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Bahkan bisa juga tadinya Kadek Arel juga mencetak gol kan, dari lemparan ke dalam Arhan juga. Yang bisa di-save oleh kiper dari Myanmar. Nah tapi saya agak bingung nih, di beberapa platform saya ngecek golnya dicatat sebagai gol bunuh diri dari penjaga gawang Myanmar. Tapi saya lihatnya sih Asnawi itu yang syutingnya. Nah maka itu nih kita belum tahu nih resminya seperti apa. Ya tapi biar bagaimanapun yang penting kan Indonesia bisa menang ya dengan skor 0-1 ya. Dan saya melihat tekanan dari Myanmar itu keras banget sih. Ini gak gampang loh bagi para pemain muda kita. Mungkin jika yang bermain para pemain senior habis itu Myanmar.
Cuman ya faktor lapangan juga menentukan sih. Saya bingung juga lapangannya kok seperti itu ya di Myanmar ya. Dan saya melihat para pemain Myanmar ini kaget juga dengan kecepatan yang dipunyai oleh para pemain kita itu di babak kedua. Kan ini kan pemain-pemain muda yang penuh energi ya. Jadi ini ada sisi positifnya juga dengan masuknya banyak pemain muda untuk bermain di Piala AFF. Energinya luar biasa loh. Switching play-nya tuh cepat banget. Dan jika teman-teman menilai, ini kok permainannya beda banget ya dengan timnas senior ya. Ya ini timnas senior, cuman kan beda banget sih dengan para pemain senior. Wajar, ini pemain-pemain yang masih dalam progres. Banyak yang usianya masih di bawah 21 tahun. Mungkin jika Anda yang dikasih sepatu, dikasih seragam untuk main, mungkin Anda udah main ceret duluan di atas lapangan. Ya. Jadi saya pikir tolong jaga jari-jari kalian, jaga juga mulut kalian. Ya, hargailah perjuangan dari para pemain. Jadi memang saya juga menilai permainan belum rapi, karena memang ini adalah para pemain muda yang belum punya pengalaman bermain di level senior di arena internasional. Dan memang Shin Tae-yong juga dari awal sudah mengatakan agar kita menurunkan ekspektasi kita, dan saya juga mengatakan seperti itu. Tapi kan bukan berarti kita tidak support timnas kita, dan bukan berarti kita sampai harus mengejek, menghina, apalagi menghujat para pemain yang memang belum bisa perform. Biarkan mereka jalankan peran mereka di atas lapangan, biarkan mereka bermain bagi timnas Indonesia, dan tugas kita sebagai supporter adalah untuk mensupport mereka. Apa yang mau kita kritik kepada mereka? Mereka masih muda-muda. Kesalahan yang terjadi itu cuma 2 kali, satu dari Ferrari, satu lagi dari Donitri. Ya udah, kalau ada kesalahan juga mereka kan masih belajar. Ini masih pemain-pemain muda. Kecuali ini bermain di Piala Asia U20 atau bermain di Piala Asia U23 yang dilawan juga adalah pemain-pemain yang memang usianya di bawah U23 ya. Artinya kalau ada kesalahan ya wajar lah ya kita kritik secara keras. Tapi kalau enggak, ya mereka ini masih dalam proses untuk belajar bermain di level yang tertinggi. Dan mental mereka lumayan kuat lah. Artinya jika timnas bisa menang lawan Myanmar itu bukan berarti karena faktor keberuntungan, enggak. Perjuangan, kemudian kepintaran dari para pemain, dan juga ada taktik dari Shin Tae-yong yang mengubah permainan Indonesia dari bermain dengan ritme yang slow, ritme yang lamban, bermain dengan ritme yang tinggi di babak kedua yang membingungkan para pemain Myanmar, sehingga Indonesia bisa mencetak gol. Tapi kan kita tahu perjalanan masih panjang, dan bukan berarti dengan kemenangan ini kemudian Indonesia akan menjadi juara dari Piala AFF, enggak juga ya. Jadi teman-teman juga jangan salah paham. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa Indonesia akan bisa menjadi juara, cuma Indonesia punya peluang untuk menjadi juara sama dengan tim-tim lain yang bermain di Piala AFF. Caranya ya harus bisa bermain lebih kolektif lagi. Tapi so far so good, paling tidak para pemain di atas lapangan tidak malas-malesan, mereka fight, mereka berjuang, mereka berduel untuk mempersembahkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Dan yang bermain gerasa-gerusuk dan bermain kasar itu Myanmar, bukan timnas Indonesia. Bahwasannya para pemain belum bisa rapi memberikan passing, belum bisa membentuk kerjasama yang baik, terutama di babak pertama, karena mereka baru pertama kali bermain secara bersamaan. Jadi tentu Marcelino, Arhan, dan Asnawi tidak paham karakter permainan pemain-pemain lain yang masih muda. Walaupun Marcelino juga merupakan salah satu pemain muda, tapi kan dia sudah sering bermain bagi timnas Indonesia senior, di level senior berhadapan dengan lawan-lawan senior lainnya. No hate, no politics, only football. Tunggu dulu, kalau kalau menurut saya man of the match di pertandingan semalam itu adalah Donitri, karena sebagai salah satu center back dia bermain sangat apik, walaupun dia satu kali melakukan kesalahan, tapi dia pintar juga untuk mengalirkan bola dari lini pertahanan sampai ke ruang pertahanan dari tim lawan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.